Mari kita berlatih mengenai konsep mol. Yang pertama, ini kita diminta menghitung jumlah ion amonium dalam 0,1 mol senyawa amonium sulfat. Ion amonium itu ion NH4+, ion sulfat itu ion SO4 2-. Jadi kalau kita punya senyawa amonium sulfat, rumus molekulnya adalah NH4 2 kali SO4. Nah, ini adalah suatu senyawa garam disebutnya karena dia terurai menjadi kation dan anion. Kationnya bukan H+, anionnya bukan OH-. Nah, biasanya penguraiannya dianggap total atau sempurna. Jadi kalau mula-mula ada 0,1 mol senyawa amonium sulfat, ini dianggap seluruhnya berkurang dan terurai menjadi 0,2 mol NH4 dan 0,1 mol SO4. Jadi nanti di akhir penguraiannya sudah tidak ada lagi NH4 2 kali SO4. Yang diperoleh adalah 0,2 mol ion amonium dan 0,1 mol ion sulfat. Sekarang kita ditanya berapa jumlah ion amoniumnya. Nah, jumlah partikel atau di sini jumlah ion itu sebanding dengan mol dikali bilangan Avogadro. Molnya 0,2, bilangan Avogadronya 6 kali 10 pangkat 23. Ini nggak masalah juga sih kalau mau kita tuliskan 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi nanti lihat-lihat situasi aja. Kadang suka disederhanakan. Oke, ini kalau kita hitung jadi jumlah ionnya adalah 6,02 dikali 0,2 itu berarti jadi 6,02 kali 2 berarti 12,04. 1,204 kali 10 pangkat 23 ion kalau di sini ya. Karena yang dihitung jumlah ion. Oke. Berikutnya kita diminta menghitung massa dari suatu gas. Masih ingat bahwa mol itu adalah perbandingan massa dengan massa molekul relatif. Jadi kita bisa turunkan bahwa massa itu adalah mol dikali massa molekul relatif. Nah, kalau untuk gas pada keadaan STP, volumenya itu bisa kita hitung dengan cara jumlah mol dikali 22,4. Jadi bisa kita turunkan bahwa molnya itu adalah volume dibagi 22,4. Nah, kita ganti ke sini. Jadi massanya itu adalah volume dibagi 22,4 dikali massa molekul relatifnya. Nah, volumenya tadi di soal 2,24 liter dibagi 22,4 dikali mR-nya. Nah, ini senyawanya gas C2H2. Kita hitung dulu mR-nya. Berarti 2 dikali AR karbon ditambah 2 dikali AR hidrogen. Jadi 26 mR-nya. Maka massanya adalah 2,6 gram. Ya, di sini ada penggabungan dua definisi mol. Yang satu mol yang dibandingkan dengan massa, yang satu lagi mol pada gas. Berikutnya, kita diminta menghitung volume dari gas oksigen. Gas oksigen itu gas O2 ya, rumus molekulnya. Nah, kita mau menghitung volume. Volume pada keadaan RTP atau room temperature pressure adalah sebanding dengan jumlah mol dikali 24. Nah, jumlah molnya boleh kita ganti dengan membagi massa dengan massa molekul relatifnya. Nah, di sini juga ada dua penggabungan rumus nih. Yang satu rumus mol terhadap massa, yang satu rumus mol dalam penghitungan volume gas. Nah, massanya adalah tadi di soal 3,2 gram. MrO2 kalau kita hitung berarti 2 dikali ARO berarti 32. Jadi volumenya adalah 3,2, massanya 3,2 gram dibagi MR-nya, MrO2 32 dikali 24. Jadi volumenya adalah 2,4 liter satuan volume. Oke, ini cara menghitung volume gas pada keadaan RTP. Berikutnya
kita mempunyai gas NXOY. Jadi maksudnya ini adalah senyawa oksida nitrogen, tapi kita tidak tahu X-nya berapa, Y-nya berapa. Sebanyak 2,3 gram, ternyata volumenya 1 liter. Pada suhu dan tekanan yang sama dibandingkan dengan 3,2 gram gas O2 yang volumenya 2 liter. Nah, kalau ada dua gas dibandingkan pada suhu dan tekanan yang sama, berarti berlaku perbandingan mol itu sama dengan perbandingan volumenya. Di sini kita punya gasnya NXOY dan O2. Nah, mol NXOY-nya berarti kan 2,3 dibagi MR-nya. Kita nggak tahu berapa MR-nya. Volumenya di soal 1 liter. Ini, biar jelas. Dibandingkan dengan gas O2, molnya berarti massa dibagi MR, massanya 3,2 gram, MrO2 32, volumenya 2 liter. Nah, dari sini setelah kita hitung, kita akan dapat MR senyawa NXOY-nya itu adalah, kalau udah dihitung, berarti kan 0,1, berarti 2,3 dibagi 0,1 dikali 2, 46. Nah, karena kita tahu bahwa ARN adalah 14 dan ARO adalah 16, berarti kita bisa coba-coba nih. Supaya MR-nya 46, berarti kira-kira berapa ya N sama O-nya. Seandainya N-nya 1, O-nya 2, kita coba hitung MR-nya bener nggak nih? ARN ditambah 2 kali ARO. Nah, ternyata ini kalau dihitung 32 ditambah 14, 46 ya. Nah, kebetulan udah nemu nih. Jadi senyawa yang dimaksud adalah NO2. X-nya 1, Y-nya 2. Nah, ini kebetulan saya menebak dan langsung benar. Tapi kalau enggak, nanti lihat situasi. Coba-cobain aja. Yang kelima, ini kita ceritanya punya 2,8 gram padatan KOH. Dikasih tahu ARK, H, dan O-nya. Nah, itu kalau dihitung MR KOH-nya berarti 56 tuh. Berarti ARK tambah ARO tambah ARH, dihitung 56. Dilarutkan dalam air hingga volumenya 500 ml. Berarti kita punya larutan. Dari 500 ml itu diambil 100 ml dan dipisahkan. Nah, kita ditanya berapa jumlah mol KOH dalam larutan yang diambil. Nah, saya gambar dulu. Ini ceritanya kita punya larutan KOH yang dimasukkan atau dilarutkan dengan air. Ini KOH-nya. Ceritanya KOH-nya tadi 2,8 gram, volume airnya 500 ml, dilarutkan dengan air hingga 500 ml. Nah, dari situ diambil ke gelas kecil misalkan 100 ml. Nah, kita ditanya berapa molnya di sini. Pertama kita hitung dulu aja konsentrasinya di sini berapa. Konsentrasi itu jumlah mol dibagi volume. Molnya berarti massa dibagi MR, tadi udah dihitung 56. Ini satuannya mol. Volumenya 500 ml itu sama dengan 0,5 liter. Nah, ini kalau dihitung berarti 2,8 dibagi 56 itu berarti 1/20, 0,05 dibagi 0,5, berarti kita dapat 0,1 molar. Nah, karena kita mengambil larutan yang sama, berarti larutan di gelas kecil juga molaritasnya 0,1 molar. Kita sekarang mau menghitung volumenya. Ingat, molaritas itu adalah perbandingan mol dengan volume. Jadi kalau kita mau menghitung molnya, berarti molarnya dikali volumenya. Molarnya 0,1, volumenya di sini 100 ml ya. 100 ml itu berarti ekuivalen dengan 0,1 liter. Berarti jumlah molnya adalah 0,01 mol. Oke, nomor 6. Kita punya padatan magnesium klorida. Magnesium 2+, klorida 1-, jadi magnesium klorida itu MgCl2.
Dilarutkan dalam air hingga 1 liter, kemudian ditanya konsentrasi ion-ion yang ada di dalamnya. MgCl2-nya dianggap terurai seluruhnya. Jadi seluruh MgCl2 terurai menjadi ion Mg dan 2 ion klor. Nah, kita hitung dulu aja berapa konsentrasinya. Dia masanya 9,5 gram. Kita bisa ngitung juga MR-nya. Nah, kita hitung dulu konsentrasinya. Konsentrasi itu berarti mol dibagi volume. Mol itu berarti massa dibagi MR. Ini kebetulan MR-nya kalau dihitung 95 nih. Volumenya 1 liter. Ini molnya ya. Ini massa dibagi MR. Ini mol dibagi volume. Volumenya 1. Jadi 0,1 molar. Nah, kalau seluruhnya terurai berarti saya tuliskan lagi di sini ya. MgCl2-nya itu nggak ada lagi yang tersisa. Jadi semuanya terurai jadi ion-ionnya. Kalau mula-mula ada 0,1 molar, dia seluruhnya berkurang terurai menjadi 0,1 molar ion Mg2+ dan 0,2 molar ion Cl-. Karena koefisiennya ada 2 nih, jumlahnya 2 kali lipat. Jadi MgCl2-nya nggak ada lagi, Mg2+-nya konsentrasinya 0,1 molar, Cl-nya 0,2 molar. Nah, kadang-kadang konsentrasi juga suka dituliskan dengan lambang kurung siku seperti ini. Jadi ini artinya konsentrasi ion Mg2+. Nah, kalau mau menyatakan konsentrasi ion Cl-nya bisa juga dengan cara begini.